Mari yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Salam pemenang. Lebih dari pemenang. Menang terus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kurang mantap. Shalom. Ya, gitu. Apa kabar malam ini? Bersama Yesus kita bisa melewati semuanya. Melewati banyak tantangan dalam hidup ini. Melewati banyak hinaan, fitnahan. Bersama Yesus kita pasti bisa. Karena kita diberi hati yang baru. Dan kita terus mau berjuang untuk mengenakan hati itu. Mempertahankan itu dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terus akan belajar. Tadinya saya mau mengundang pembicara atau nyuruh siapa yang khotbah, tapi mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan terus belajar bertalian dengan tuntunan gereja ini, atau nama gereja ini yaitu Bethany Pleasure of God, yaitu kesenangan bagi Tuhan atau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, Kamis yang lalu saya sudah menyampaikan tentang harta abadi. Harta abadi itu adalah menyenangkan Tuhan. Kemudian minggu juga saya sampaikan kembali firman ini, ditambah lagi di ibadah kedua dengan menyenangkan hati Tuhan. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudaraku, kita terus akan belajar tentang ada kata bahasa Yunani yang saya kutip, yaitu euronao, artinya memeriksa untuk menilai. Nah, saya belajar sekarang, anak saya bilang gini, "Pak, udah S2 khotbahnya, waduh, jangan begitu melulu," katanya, "belajar bikin PowerPoint." Nah, ini saya bikin, tapi ibu yang bikin PowerPoint-nya, saya minta tolong diketik, nanti ajari saya, nanti saya bikin sendiri, tapi sekarang ibu dulu. Nah, ini saudaraku, lanjut coba. Ya, belajar menyenangkan hati Tuhan dimulai dari hal-hal yang kelihatan sederhana tetapi sulit sekali. Ya, dari hal yang tidak dilihat orang lain sampai bisa dirasakan orang lain. Nah, itu kalau kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan menyenangkan manusia, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke, lanjut. Hal yang sederhana itu adalah sikap hati. Nah, kalau di Bethany POG kita banyak bicara tentang hati, karena memang ini sentralnya atau pusatnya. Kalau kitab Amsal berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi memang kenapa kita sering gak hidup, rumah tangga kita gak hidup, semua jadi gak hidup, karena dimulai dari hati. Makanya malam ini kita mau belajar yang ini, Bapak. Hal yang sederhana itu adalah sikap hati dalam bertindak atau motivasi segala tindakan kita. Di dalamnya termasuk renungan hati dan apa yang kita pikirkan. Ya, sekali lagi. Hal yang sederhana itu adalah sikap hati. Kelihatannya sederhana, tapi tidak mudah. Untuk menjaga hati itu gak gampang. Kadang-kadang kita, "Tuhan jagai hatiku." Tuhan bilang, "Kamu yang jaga." Gitu. Nah, kita lihat ayatnya di sini, Matius 6. Kita lihat dulu Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya. Terus, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terus, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kembali ke gambar tadi, PowerPoint. Nah, kita lihat situ ada gambar hati, dan itu gambar sebenarnya itu pikiran. Saya tadi nanya, saya itu gambar apa sebelah? Dia bilang, "Ini gambar pikiran, Pak. Otak isinya." Nah, di dalam pikiran kita isinya apa? Di dalam renungan hati kita isinya apa? Karena itu nanti akan terpancar, terekspresi dalam tindakan. Nah, karena kita ini di gereja sudah menjadi tradisi dari segala abad, di gereja kan harus baik. Di gereja kita nggak boleh marah-marah. Di gereja kita harus ngomong shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Itu belum tentu keluar dari hati. Nah, ini kita Bapak Ibu mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Jadi memang harus dibersihkan benar-benar sampai kedalamannya.
Jangan begini Bapak Ibu, jangan kita biarkan iblis menguasai wilayah ini. Nanti kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Nah, biar malam ini dan hari-hari ke depan kita mau dibersihkan oleh firman. Supaya kita bisa mengerti, oh ternyata menyenangkan Tuhan tuh begini. Iya, kita nggak bisa menyenangkan Tuhan semau-mau kita, harus kebenaran ini. Ya, jadi di Matius tadi dikatakan, jika matamu gelap, betapa gelapnya. Mata itu pengertian, maka ada gambar pikiran. Kalau pikiran kita salah, waduh. Orang mau baik sebagaimanapun baiknya, di mata kita tetap salah. Ya. Kalau saya pendeta mau ngebaikin, ada beberapa jemaat yang mungkin salah pemahamannya menilai saya sebagai gembala. Saya sudah baikin, terus ya namanya dia udah pemahamannya salah, ya tetap salah. Mau gimana? Kecuali ininya yang diubah. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Nah Bapak Ibu, kita harus perhatikan. Kan ada nyanyian di kita sih, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Nah, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, sama enggak? Ini, jadi jangan sampai begini, kita sudah lakukan itu, aku enggak senang itu. Terus kita di gereja, aku mau menyenangkan Tuhan. Enggak nyambung. Makanya saya harus kasih tahu. Waduh, ini saya kerja keras Bapak Ibu hari-hari ini. Kemarin seharian saya nggak biasa tuh di laptop, saya biasa cuma baca buku, baca Alkitab, nanti ditulis di kertas. Kemarin sudah mainannya laptop sampai pusing. Terus saya bilang istri saya, ini kok agak naik lagi tekanan. Ya, saya cuma bilang Tuhan, saya mau sehat supaya saya bisa melayani Tuhan. Dan saya mulai rubah pola pikir saya, pola makan saya mulai dirubah semua. Saya nggak mau mikirin jelek tentang orang. Nanti error. Kalau saya mikir jelek tentang orang, ya nanti nggak nyambung. Kita mau menyenangkan Tuhan, tapi kan kamu nggak bisa nih. Karena aku nggak suka itu. Masa kamu mau menyenangkan aku, sedangkan aku nggak suka itu? Kira-kira paham maksudnya ya? Ini kan kita mau jadi dewasa, jadi agak cerdas ya. Kita nggak khotbah lagi tentang apa kebutuhanmu, Tuhan Yesus baik, dia menjawab, wah itu mah anak-anak. Kita mau jadi mempelai Bapak Ibu. Ya, jadi jangan lagi dibilang itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Tapi ini ada masalah yang di dalam yang kita harus belajar kebenaran. Amin. Dan kebenaran memerdekakan kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran ini dan kita praktekkan, semua jadi indah. Semua jadi indah. Ingat, Tuhan tidak rancang kita untuk menderita. Kalaupun dalam mengikuti Yesus ada penderitaan, itu karena Tuhan lagi bersihkan kita. Tuhan lagi proses kita. Jadi namanya dibersihkan memang sakit. Tapi nanti begitu sudah bersih, semua akan indah. Kita bisa melihat pasangan kita indah, suami lihat istri indah, istri lihat suami, anak, semua jadi indah. Kenapa? Karena dalamnya sudah bagus. Ya, jadi hal yang sederhana itu adalah sikap hati dalam bertindak atau motivasi segala tindakan kita. Di dalamnya termasuk renungan hati. Nah jadi kalau apa yang kita renungkan di hati kita ini apa isinya? Coba kita lihat. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu jujur, saya harus mengaku dosa dari mimbar ini. Kadang saya berkhotbah, kalau saya lihat ada orang yang saya nggak suka, pas itu saya terpancing ke situ. Dan belakangan saya pemberesan, nah itulah kamu. Saya bilang, aduh luar biasa. Jadi saya benar-benar mau bersih. Saya nggak mau, saya bilang harus bersih, Tuhan harus bersih nih, tolong saya Roh Kudus, saya nggak mau. Harus murni firman Yesus keluar dari hatinya Tuhan.
Waduh, nggak gampang ya. Tapi nanti hasilnya luar biasa. Hasilnya nanti, kalau orang itu sudah berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, nggak perlu minta, nggak perlu klaim janjinya. Waduh, kayak apa gitu? Klaim itu kan kalau kita ikut asuransi, terus misalnya asuransi mobil kita diklaim. Klaim namanya apa itu? Artinya apa? Tuntut. Coba saudara pikirkan baik-baik, Tuhan itu Bapa yang baik itu tuntut, tuntut, tuntut. Kira-kira gimana tuh? Makanya kita harus lembut menangkap hatinya Tuhan. Lembut menangkap perasaannya Tuhan, supaya Roh Kudus akan bukakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang digembalakan di gereja ini, ya saya mau belajar benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang manusia ajarkan. Apa yang kadang pendeta mengajarkan karena dia punya visi untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau belajar apa visimu Tuhan, apa maumu, apa kehendakmu, apa isi hatimu. Itu yang saya mau bagikan. Dengan segala resiko. Makanya saya bilang, yang mau mengerti dan mau ikut, ayo. Yang tidak juga tidak apa-apa. Kita tetap bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Karena hati bersih, ya boleh. Hari-hari ini saudaraku, tadi saya ditelepon seorang teman, dia bilang gini, Pak Fredson, lihat nggak di Facebook? Ada orang, waduh, macam-macam. Saya bilang, enggak, saya nggak pernah mau lihat. Nanti hati saya jadi rusak. Karena saya udah memang dari dulu rusak. Saya kan hobinya berantem. Kalau nggak berdebat saya nggak damai sejahtera. Tapi sekarang saya bilang, saya nggak mau jadi anak setan dulu. Saya mau jadi anak Bapa di sorga. Nah, untuk jadi anak Bapa di sorga, waduh, nggak mudah, nggak hanya kamu kan udah terima Yesus, sudah jadi anak Bapa dong. Iya statusnya, tapi keadaannya kan harus dibentuk, harus dididik, harus diproses, harus diuji, baru kelihatan. Oh benar nih, oh benar dia nih. Dari kelakuannya, dari tindakannya, dari pikirannya, dari hatinya, dari hidupnya. Benar, ini anak Bapa. Nanti akan melewati ujian demi ujian. Nah, sekarang kita sudah masuk, Bapak Ibu Saudara sudah masuk ujian demi ujian. Bagaimana respon kita? Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, nanti dahsyat. Kita mulai berubah. Bukan karena nggak enak nanti dilihat pendeta atau dilihat saudara seiman jadi nggak. Bukan begitu. Tapi di dalam sini dia mulai beroperasi itu firman. Kebenaran itu mulai menggarap hidup kita. Jiwa kita mulai. Sehingga kita, iya ya. Kenapa aku kok geli ngelihat diriku sendiri? Agak jijik juga gue ngelihat kalau ingat yang dulu. Aduh, itu namanya Roh Kudus itu dahsyat bekerja. Jadi bukan karena nggak enak sama orang, bukan ini. Tapi di dalam kita ini, itu benar-benar, itu roh lagi aktif itu bekerja. Sehingga kita bukan nggak mau berdosa atau gimana ya. Memang sudah nggak bisa berdosa lagi, karena kebenaran itu kuat. Nah, itu yang saya mau bagikan Bapak Ibu, dan saya mulai praktekkan ini dalam hidup saya. Ya, jadi orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pemberaniannya. Nah sekarang bagaimana perbendaraan hati kita? Tadi ada gambar hati tuh, sama gambar pikiran. Apa dalamnya? Kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan datang di gereja menyanyi sementara yang di dalamnya nggak sesuai. Amin. Nah kalau kita nggak diajarkan begini, pendetanya cuma ngajarkan apa kebutuhanmu, mari datang ke Tuhan. Gereja kami penuh urapan dahsyat, akan menjawab semua persoalan-persoalan hidupmu. Kita lupa bahwa ada persoalan yang penting, yaitu di dalam kita. Kalau persoalan luar, mohon maaf saudaraku, nggak usah pakai Yesus, bisa beres. Tapi persoalan ini cuma satu, karena dia sudah selesaikan di kayu salib. Jadi kita harus meresponi salib itu. Artinya kita juga harus disalib. Kedagingan kita, manusia lama kita, tabiat dosa kita disalib. Baru kita bisa mengenakan setiap kebenarannya. Mau hidup dalam kebenarannya. Aduh, saya melihat Pak Iwan tuh dengan kacamata yang baik sekarang, dengan kacamata yang berbeda. Dia mau bikin jahat bagaimanapun, di mata saya dia tetap baik. Itulah Tuhan Yesus melihat kita. Amin. Jadi kacamatanya Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu Saudaraku, dia kasih. Dia melihat
baik, tetapi jangan salah, mentang-mentang Yesus itu baik, terus kita seenak-enak kita. Harus dong, justru karena dia itu baik melihat kita, kita juga harus berjuang bagaimana supaya nyambung. Bisa sama dengan dia. Karena dia kasih, memberi peluang kepada kita untuk kita bisa menjadi seperti dia. Dalam karakter, dalam pikiran, dalam perasaan, bisa. Dia sudah kasih contoh. Dia sudah memberi teladan. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia kasih teladan hidup. Waktu dia datang di dunia, dia bukan Tuhan. Dia mengosongkan dirinya, dia jadi manusia. Jadi yang dia kan Tuhan, Pak, kalau saya kan manusia. Enggak, sama. Waktu dia manusia. Dia berjuang loh. Amin. Dia juga berjuang. Nah, saudara dan saya juga harus sama. Pasti bisa. Ayo, jangan mau hidup diperbudak oleh setan, saudaraku. Hati kita ini dikuasai kegelapan, terus kebencian, tidak suka. Jangan. Nanti kita capek hidup begitu. Kita mau buang semua itu. Ini gak beres, ini sampah, ini buang. Aku mau yang baru. Amin. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini sebenarnya hal yang tersulit, sebab kita biasa tidak peduli terhadap apa yang kita anggap sederhana dan tidak terlihat oleh orang. Justru Tuhan bermain dari hal ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya hal yang tersulit, sebab kita biasa tidak peduli terhadap apa yang kita anggap sederhana. Kita kan biasa aja lah itu mah. Kita nggak pusing pikiran kita bagaimana, hati kita nggak, biasa aja lah. Padahal Tuhan itu lagi lihat di sini. Mengerti nggak? Nih, saya suka khotbah dari dulu. Kita tuh biasa aja tuh kalau seminggu nggak berdoa, nggak ngalami Tuhan biasa. Tapi kalau dompet kita kosong, stres. Lihat ATM, aduh, tinggal 100.000. Aduh, mati aku. Tapi kalau kita nggak ngalami Tuhan, biasa aja tuh. Atau hati kita nggak beres, kita nggak suka ke orang, kita biasa aja tuh. Wah, padahal Tuhan tuh lagi di situ tuh, mau lihat di situ dia. Waduh, Bapak Ibu, saya mempersiapkan diri saya untuk bisa menyampaikan ini. Waduh, luar biasa. Saya nggak mau khotbah ini Tuhan. Saya belum siap. Tapi ya kamu berani minta nama ini? Apakah ini cuma slogan atau benar-benar mau dihidupi nih? Saya bilang siap. Taruhannya nyawa. Mati kita udah. Kalau mau di sini harus mati. Harus mati. Kalau enggak bisa. Ya, sekali lagi, ini sebenarnya hal yang tersulit sebab kita biasa tidak peduli terhadap apa yang kita anggap sederhana dan tidak terlihat oleh orang lain. Justru Tuhan bermain dari hal ini. Ini dia. Mari kita buka Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2 suruh baca. Perhatikan, Engkau mengerti pikiranku. Amin. Engkau mengerti pikiranku. Tuhan tahu. Kita nggak ngomong apa yang ada pikiran, Dia tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengenakan pikirannya Yesus. Makanya dibilang Dia juru selamat. Ayat selanjutnya, baca lagi. Sama-sama ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Mantap. Ditahu. Jadi percuma kita mau Tuhan tahu dalamnya. Buang energi kita mau saya emang nggak begitu Pak. Dia tahu. Halo? Nah, kita kan mau menyenangkan Tuhan hidupnya. Jadi ya harus yang begini yang disampaikan. Ini tuntunannya. Supaya kita benar-benar bisa mengerti. Oh, ternyata diri saya nih begini dong. Kalau begitu selama ini gue jelek. Ya emang lu jelek. Makanya mau didandanin dengan firman. Supaya jadi cantik. Jadi mempelai Kristus.
Mempelai yang cantik. Yang cantik itu mananya? Dalamnya. Biar kita ini menjadi perawan sucinya Tuhan. Kata perawan itu jangan dimaknai hurufiah. Tapi perawan itu artinya kita itu murni hati kita. Tidak bercacat, tidak bercela. Cantik di hadapan Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Nah kalau gitu kita gak boleh lagi bersandiwara di hidup. Apa adanya aja. Tapi kan kalau kita apa adanya jadi nggak nyaman ini. Jadi nggak nyaman. Tapi kalau kita mau belajar memperkarakan itu, lama-lama nanti kita jadi bersih. Daripada kita, maaf nih, kan kita kebanyakan gini untuk cari aman. Kan saya nggak yakin dari berapa puluh orang di dalam ruangan ini, semua saling mengasihi seperti Yesus. Nggak yakin. Diri saya aja sendiri yang lagi khotbah ini saya juga nggak yakin. Nah karena kita semua ini masih jauh ternyata dari kesucian Tuhan, kebenaran ini menuntun kita ke sana. Begitu Bapak Ibu. Ya kalau misalnya nih, maaf nih Pak Iwan ya, Pak Iwan, Pak Okta, ada ini Stanley. Misalnya saya nih nggak suka ke Pak Iwan. Kan gak punya, Pak saya gak suka ke Bapak. Waduh bisa kacau dunia. Jadi biar gak suka juga, biasa aja. Dan kalau biasa itu gak diperkarakan, gak dibereskan dengan Tuhan, itu yang namanya kanker dosa. Nanti, kenapa ya saya sudah doa kok Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa ya saya sudah begini kok saya gak ngerasain hadirat Tuhan, saya nggak ngerasa ini. Ya. Bapak Ibu, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa datang kepada Tuhan. Maka kebenaran ini menguduskan hati kita. Kalau enggak, nanti kita dibutakan terus oleh keadaan dunia ini. Maka saya bilang tadi, kebutuhan kita Tuhan. Malam ini kita butuh Tuhan. Kalau kita benar-benar menangkap kebenaran, menghidupi kebenaran ini, kita akan terhubung kembali. Hubungan kita jadi enak lagi dengan Tuhan. Yes Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, makanya, ayo jangan main lumpur melulu. Jangan mau ikutin spirit dunia terus. Nah, ini aku menunggu kamu. Sini, aku mau datang. Nah, kalau saudara peka, saya dijauhkan dari mencuri kemuliaan. Tapi saya mau kasih tahu kebenaran. Dengerin itu, hambaku lagi bicara. Praktekkan itu, nanti kau akan makin dekat. Makanya saya sebagai enggak boleh duniawi. Enggak boleh cinta uang. Enggak boleh khotbahnya ngomong perpuluhan lu ngomong uang lu, enggak boleh. Harus disalibkan itu. Dan percaya sama Tuhan. Dia akan bela pekerjaannya. Amin. Jangan takut masalah yang itu bukan hal yang penting. Uang bukan hal yang penting. Yang penting ini jiwa-jiwa. Makanya saya kemarin kunjungan ke Tegal, ke Brebes, saya dan istri saya di mobil hancur hati, saudara. Saya mampir di Brebes. Saya mampir di tempatnya Pak Slamet kemarin. Saya ngobrol, istrinya ngobrol, saya hancur hati. Saya terharu. Mereka begitu semangat. Saya bilang, Pak, ini nanti kita di Tegal. Dia bilang, siap Pak. Kapan Pak Fredson? Kami siap bantu Pak. Ayo kita mulai lagi. Waduh Bapak Ibu. Saya bilang, istri saya, kitalah yang akan banyak ke Tegal nanti. Saya minta bantuan Ko Irwan, Sinia, untuk banyak follow up jiwa-jiwa di sana. Saudara yang mau ikutan, boleh. Ayo kita berlomba yuk, melayani Tuhan. Kita ini udah diselamatkan. Kita udah dikasih kebenaran yang murni. Ayo kita praktekkan dalam hidup kita. Ya, dalam waktu dekat kita juga akan bayar lagi Tegal, saudaraku. Saya tidak minta sumbangan dari saudara. Saya cuma bilang, ada yang tergerak,
Yang mau ikut mensupport pekerjaan Tuhan, silakan hubungi Cilili. Serahkan ke Cilili, dan Cilili catat semua. Saya dan istri sudah sepakat kami mau menabur 2 juta. Kemarin Cilili pas pulang gereja, pulang dia langsung, Om, Lili juga mau. Saya bilang, oke Ci, kalau gitu Cilili aja yang pegang. Nanti Bapak Ibu yang tergerak, entah 20 ribu, 50 ribu, enggak harus berjuta-juta, enggak. Kalau memang damai sejahtera kita mau beri ke Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan segitu, ya dengan damai sejahtera. Enggak dipaksa harus, nanti kalau kecil, berkatnya kecil, gede berkat, enggak begitu Bapak Ibu. Kita bukan mancing. Kita mau mengasihi Tuhan dengan tulus. Kalau kita ada beban untuk proyeknya Tuhan. Oke, nanti jadi panjang. Kenapa saya pakai dasi? Maksudnya, tumben nih pakai dasi. Saya tadi lupa cerita. Habis ibadah ini kita mau tutup peti. Ibu Anyo, saudaraku ya, rekan kita, jemaat kita yang setia, Ibu Anyo ini. Dia salah satu ibu yang mensupport Basar juga. Pokoknya dia rajin belanja di Basar. Tadi pagi selesai Pondok Daud, ada kakaknya sama ponakannya mantu. Tante, saya lagi ngobrol sama Ko Irwan di sini. Dalam hati, siapa ini? Tante. Kan kalau pendeta itu kan biasanya dipanggil om sama tante, itu kan udah dari zaman Belanda. Panggilan itu sudah. Ya, di kampung saya juga begitu. Pokoknya kalau pendeta panggilnya om, ya kita sih damai sejahtera aja. Oke, enggak apa-apa. Ada hamba Tuhan lain, jangan saya panggil om. Saya bilang, waduh. Kalau saya oke saja, mau dipanggil om, mau dipanggil kakek, tapi saya belum punya cucu, saudara. Ya, panggil om sajalah ya, atau pak, atau terserah saudara. Tapi kalau saya pengen manggil opa, silakan. Ada dulu yang suka panggil papi, saya bilang jangan dong. Jangan. Iya. Itu saudara nanti jadi panjang. Jadi Ibu Anyo. Jadi saya udah pakai ini, selesai ini, minum sebentar, kita langsung ke rumah duka Talang. Saya minta rekan-rekan pelayan kalau boleh ada yang dampingi, kita mau tutup peti sebentar, baru kita pulang. Paling setengah jam aja. Gitu. Oke, lanjut. PowerPoint. Lanjut lagi. Nah, karena tidak mengerti hal ini, maka orang membidik apa yang dianggapnya penting, besar, dan terutama, sehingga mengabaikan hal-hal yang sederhana seperti ini. Jadi gini maksudnya Bapak Ibu Saudaraku. Ini ayat ini 1 Samuel 16:7 itu, waktu Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud, dia kan pergi ke rumah Isai, papanya Daud. Dia mau mengurapi dia. Wah, ini nih. Dia lihat menurut pandangan, padahal Tuhan lihat hati. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang kita terjebak, kita nih saya lihat banyak orang melayani nggak pakai hati. Apalagi yang udah punya skill apa itu, udah nggak pakai hati lagi, jadi mesin. Jangan, kita terus, makanya banyak duduk dikata supaya hati kita ini melayani dengan cinta. Kalau kita berdiri di sini, tadi saya lihat Thomas menyembah, wah luar biasa. Saudara juga menyembah dengan, waduh luar biasa Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu. Kita memandang kemuliaan Tuhan kita. Dari hati yang paling dahsyat kita melihat Tuhan. Wah itu kita bisa connect dengan Tuhan, mantap. Oke, cepat udah 8:30. Saya janji jam 9. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, sudah hari Minggu. Tadinya saya ada tukar jadwal dengan Pak Eri, tapi Pak Eri tadi telepon, dia bilang, Pak kalau boleh next time aja. Sekarang biar Pak Preson di Cirebon dulu. Oke, saya sih aliran mana-mana Tuhan panggil. Enjoy saja. Ya, lanjut deh. Ya. Harus diingat bahwa Tuhan menyelidiki atau menguji batin atau hati manusia. Nah di Wahyu 2 ayat 23, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau ingatkan buat kita semua malam ini ada, maupun di rumah yang sedang live streaming, bagaimana hati kita. Ini penting sekali. Kalau Bethany pleasure of God, Bethany kesenangan Tuhan, waduh ini yang harus dijaga terus. Waduh saya kalau ngelihat orang ini saya gak suka. Nah terus Tuhan bilang, kalau begitu aku juga gak suka sama kamu. Ayo. Jadi berlawanan.
Jadi aduh kalau gitu Tuhan, gimana dong? Aku kalau ngeliat monyet itu benar-benar enek gua. Iya bener loh, sudah kadang-kadang kita kan, oh ini manusia, tapi Tuhan bilang, oh berarti kamu juga monyet. Waduh gimana nih? Nah, diperkarakan. Sampai lulus. Sakit Pak, Tuhan Yesus juga disalib, nggak ketawa-ketawa loh. Nggak asik, dipaku, nggak begitu. Itu bukan sandiwara, itu beneran. Dalam hidup kita juga serius. Sakit nggak Pak Fredson? Dihina, aduh sakit. Terus jangan balas sakit, lebih sakit lagi. Kita udah terbiasa mau ribut. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau menyenangkan aku, harus. 2 minggu lalu, saya dan istri saya pelayanan ke Tegal juga. Saya tunggu di mobil, istri saya masuk ke salah satu jemaat. Dia kunjungan, anak-anaknya jemaat kita ini, dia memang bukan jemaat kita. Waduh, istri saya dimaki-maki, dituding-tuding, saudara. Istri saya diam aja. Sebenarnya 2 kali. Saya juga waktu itu pernah, tapi kita diam. Saya bilang gini, istri saya, aduh, deg-degan juga Pak. Luar biasa saudara. Dimaki-maki, dimarahin, dia bilang, jangan datang ke sini lagi. Saya udah ngomong. Kita diam. Saya bilang, Ma, seperti Tuhan Yesus juga nyelamatin kita orang berdosa. Kita juga harus memberi nyawa kita buat dia. Kita harus mati. Kalau mau matiin dia juga gampang. Kalau otak setannya masuk, mana penjahat? Gua kasih 2 juta, pura-pura senggol, potong tangannya. Nyari gara-gara. Gampang banget, mau ribut. Apalagi zaman susah begini. Orang susah cari makan, orang bisa nekat. Uang 100.000 orang bisa bunuh orang. Tapi saya bilang ternyata untuk ikut Tuhan Yesus luar biasa susahnya. Untuk menjadi pribadi yang berkenan tidak mudah. Tapi Tuhan sudah kasih jalannya. Dia sudah memberi teladan. Tertati-tati Tuhan kita memikul salib untuk menyelamatkan kita. Oke, mungkin saudara butuh ayat. Saya minta 1 Yohanes 3 ayat 16. Dari wajah saudara kayaknya butuh ayat. Baca saudara. 1, 2, 3 ya. Amin. Wajib. Nyawa ini bahasa itu psuke, artinya perasaan, jiwa. Waduh, itu perasaan kita benar-benar saudaraku, diobrak-abrik, nggak ada harganya, nggak apa-apa. Seperti Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib antar langit dan bumi dalam keadaan setengah telanjang. Dia Allah, habis harga dirinya. Saya juga bilang, saya belum apa-apa Tuhan. Saya bilang sama istri saya pas dia mau masuk, tenang aja Ma, kalau nanti dihina, dimaki-maki, nggak apa-apa. Yang penting jiwanya selamat. Kalau jiwanya selamat, kita akan bisa menangkan jiwa-jiwa banyak di Tegal. Itu kuncinya. Tapi kalau kita udah ngamuk duluan, oh kamu nggak bisa dipercaya nak. Ngomongnya baik iraku. Ngomongnya baik dari mimbar, koar-koar baik. Tapi begitu ujian, memble. Dan diketawain setan. Saya bilang kita nggak mau, biarin aja. Kita mau belajar menyenangkan hati Bapa. Kita dihina di ini nggak apa-apa. Yang penting Bapa senang. Dan itu korban yang harum, lebih dari kita bahasa roh di gereja. Amin. Lebih dari kita bahasa roh di gereja. Itu Bapa melihat istri saya, dia sambil tersenyum. Benar-benar kamu lulus nak, aku mengasihi kamu. Saya bilang saya, nanti pasti mama dapat bonus dari Tuhan. Iya, biasa begitu. Kalau ada ujian menang, pasti Tuhan kasih hadiah. Bapak menghibur, ada ayatnya. Tuhan Yesus pun begitu. Setelah dia dicobai di padang gurun, nanti lihat baca di rumah Matius 4 ayat 11. Setelah dia dicobai di padang gurun,
Dan dia lulus, dia menang. Ayat 11 bilang begini, maka malaikat-malaikat datang melayani dia. Amin. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau Ibu Flo lulus lewat ujian, tidak ngamuk, kan biasa ngamukan Ibu Flo ya, menghadapi suami, mengalah sekarang. Nanti malaikat datang melayani Ibu Flo. Siapa lagi yang temperamen kayak saya nih? Pasti nanti malaikat datang melayani. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita ada di gereja ini, kita mau belajar. Nanti siap-siap mulai hari ini, besok dan seterusnya akan banyak ujian buat saya dan istri. Tapi saya bilang, kita tetap kuat, mah. Kita nggak cari pembelaan manusia, kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi dahsyat luar biasa, Tuhan kirim teman-teman yang membangun iman. Tiap hari ada yang telepon, Pak Fredson semangat Pak. Kami terus berdoa buat Bapak. Dan ada rekan-rekan juga yang suka WA saya pribadi, semangat Pak Gembala, semangat Om. Saya bilang, iya terima kasih, kau sahabatku di dalam Tuhan, dan kau rekan seperjuanganku di dalam Tuhan, dalam kita membela pekerjaan Tuhan. Jadi mohon maaf ya, kita di Cirebon gak ada nanti kamu nabur, kamu nuai. Enggak Bapak Ibu, bukan begitu. Kita mau belajar menjadi anak yang mau berbakti kepada Bapak. Jadi gak menuai pun gak apa-apa, karena kita lakukan untuk Bapak kita, karena Dia sudah lakukan yang terbaik buat kita. Amin. Enggak ada, nanti kalau kamu nabur ini kamu akan menuai. Jangan begitu sama Tuhan, itu kurang ajar. Tapi saya mau belajar. Bayangkan anak saya, Pak, nanti Dion nih beliin tas. Dia kemarin beliin tas saya. Saya bilang, Papa nggak suka tas beginian. Jadi ada tas kecil, nanti dijepit di sini tuh, yang nanti dimasukin katanya kacamata apa, flash disk apa, itu dimasukin situ. Saya bilang, waduh, Papa kayak orang kampung digituin, nggak cocok Yon. Ya. Ada tas lebih gede, lebih kecil ini. Jadi nanti digini, ada ininya di sini, nanti dibawa begini, kalau nggak diginiin. Waduh, kayak saudagar dari mana nih? Bilang. Iya. Itu cocok buat Pak Iwan tuh. Kasih ke Om Iwan aja, nanti buat nagih spiritus dia masukin duitnya sing akeh. Ya. Misalnya dia ngasih tas. Gua ngasih tas nih sama papa gua mau menuai mobil. Udah kurang ajar nih anak nih. Ternyata ada maunya. Kita enggak boleh begitu. Amin. Dia Bapak yang baik. Sudah terlalu baik dia. Cukup kasih karuniaku, kata Tuhan kepada Paulus. Bukan kita enggak butuh pertolongannya. Oh, kita butuh, tapi kita mau belajar dewasa. Ada kadang-kadang begitu. Saya kadang-kadang, bukan saya sombong, saya bilang, aku nggak minta lagi Tuhan. Aku cuma belajar, mau berkenan di hadapan-Mu. Dulu saya ngotot, Tuhan, aku minta tempat ini dibeli Tuhan, tolong melimpah-limpah Tuhan dalam nama Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Ada suara, jangan suka begitu dong. Masa Tuhan kamu perlakukan begitu? Coba dengan teduh, tenang, apa kehendaknya, kamu ikuti. Jangan kamu atur-atur dia, dia Tuhan. Kamu yang ikuti dia. Saya bilang, iya minta ampun Tuhan. Baru saya mulai nyanyi. Coba kunci adik. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi mau menyenangkan hati Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Oke, nanti jadi panjang. Kemarin saya dikomplain istri saya, Pak, ibadah pertama Papa khotbahnya kepanjangan. Itu udah mau jam berapa? Katanya. Iya mah,
Namanya juga baru belajar PowerPoint. Mungkin ini agak lama saya menyesuaikan, karena saya biasa khotbah itu kan kadang ada catatan, kadang mengalir. Sekarang harus pakai ini, jadi biar lebih terarah katanya. Anak saya kasih masukan, saya diem aja di kamar. Kalau mau belajar rendah hati begitu, nggak boleh. Papa di sini kepala rumah tangga, ada diam semua. Waduh, saya belajar terima masukan, saudaraku. Ada apa lagi? Ya udah, Papa mau belajar. Yang tadi saya lihat jam, oh ini. Oke, lanjut. Jadi harus diingat bahwa Tuhan menyelidiki atau menguji batin. Ini lihat nih, Wahyu, bahwa akulah yang menguji batin dan apa tuh? Hati orang. Ya. Terus, jadi itu ada gambar manusia di sana, Tuhan, itu ada jurang. Kalau ada dosa, itu namanya jurang, itu dosa. Bagaimana? Bapak Ibu, maaf loh. Dosa itu bukan hanya perbuatan melanggar moral umum, tapi di hati kita ini, kalau tidak sesuai dengan itu sudah dosa. Kalau dosa itu bahasanya hamartia, meleset, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan, itu dosa. Jadi saya merenung, aduh berarti tiap hari saya ini ada dosa. Nah, kalau mau terus belajar, nanti kamu makin naik tingkat kekudusan. Karena kekudusan kita itu bukan kekudusan seperti orang beragama, oh dia gak bikin ini. Itu di dalam, Bapak Ibu. Jadi makanya kita dibilang selamat itu dikembalikan pada rancangan semula. Terus Tuhan Yesus datang menjadi teladan kita, prototipe yang benar ada. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus dan harus ikuti teladannya. Ikuti pribadi ini, target kita menjadi serupa dengan dia. Kesucian kita, waduh, jadi kita harus melihat orang ini seperti Tuhan Yesus melihat. Aduh, saya belum bisa. Saya belum bisa melihat dengan seperti Tuhan lihat dengan tepat, belum. Saya masih berjuang di sini. Tapi Bapak Ibu, nanti kita akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kebenaran ini saudara benar-benar ikuti terus mulai praktekkan, kamu nanti berdoa di kamar ini, Roh Kudus itu benar-benar datang loh. Dia mulai ngajarin, saya kadang lagi tidur, belum bangun, baru mau berdoa, dia sudah mulai ngajarin saya. Begitu saya bangun, saya duduk, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi begitu indah Roh Kudus ngajarin, begitu siang, saya salah lagi. Luar biasa, ternyata di dalam diri kita ini ada raja yang dominannya minta ampun. Itulah, bukan raja di atas segala raja, bukan Tuhan Yesus, tapi diri kita sendiri yang mau menjadi raja atas kita, mau menjadi Tuhan atas kita. Terus saya bilang, Tuhan ampuni lagi Tuhan, salah lagi Tuhan. Tapi terus, nanti terus. Makanya tadi anak saya kan, Dion pulang, Pak ini tolong diam dulu, Papa lagi persiapan nanti Bu ya, nanti selesai khotbah malam baru kita ngobrol di kamar. Aduh terlalu ngeroh banget Pak. Bukan ngeroh, ya memang Allah itu roh. Menangkap ya. Jadi jaga roh saudara, harus dijaga, spirit harus dijaga. Jangan sembarangan bergaul, jangan sembarangan ngomong sama orang yang tidak membangun, omongan yang waduh, jangan. Saya membatasi. Saya lihat-lihat orang, kira-kira ini orang, saya kan kemarin ngomong nih, mumpung dia ada hambanya, waktu ke pelayan-pelayan, kenapa Okta tuh kalau pimpin pujian atau dia khotbah itu rohnya kuat sekali. Saya amati dari dulu, dia kalau tugas, dia gak pernah ngomong. Bang, makan dulu, iya om, di sini aja, sampai selesai, dia menjaga rohnya. Saya bukan sudah, oh jadi semua jadi kaku nanti diem kayak Bang Otto, bukan. Boleh aja sih kan, Pak Om saya lapar mau makan silakan. Tapi jangan cengengesan, bercanda, waduh nanti begitu di sini garing saudara. Ya saya kan bilang para PPG di depan, kalau nyambut tamu harus dengan urapan. Shalom, mari Pak Bu. Jangan sambil main handphone, ketawa-ketawa bercanda, begitu tamu datang, udah masuk duluan, tadi saya malah. Gak boleh begitu. Ya, jangan dipikir saya nggak memperhatikan saudara. Saya pura-pura menambah saya. Aduh ini masuk penilaian gua nih. Jangan, harus yang ini siap-siap. Wah ini datang nih. Dari jauh kita lah. Wah ini aduh kayaknya dari wajahnya nih nggak meyakinkan nih. Oh rapasyakana lama jamar Roh Kudus. Biar dia salaman sama saya. Ketransfer nih roh. Jangan salaman sama kita malah ketransfer roh, kepahitan lagi.
Aturan kita nyambut, mari Pak, masuk silakan. Shalom. Wah, dulu kok Irwan waktu pertama jadi jemaat sini, saya harus begini habis salaman sama dia. Waduh, ngeremasnya tuh minta ampun, tapi mantap itu. Saya bilang, ini makhluk dari mana? Ini jemaat baru, tapi kalau saya ngomong dia kepahitan, kabur dia. Nah, sekarang saya baru berani bantai dia. Karena dia udah mengerti kebenaran. Nah, dia waktu itu ngomong, aduh Om, jangan berubah khotbahnya, begitu aja terus. Kalau Om berubah saya keluar nih. Saya diancam. Saya bilang, oke, kalau begitu siap, bantai terus. Ya, karena dia bilang gini, saya lihat kebanyakan di gereja khotbahnya begitu lagi. Saya pengen cari yang berbeda. Oke, di sini berbeda. Sini, datang semua, gue sembelih. Supaya Yesus hidup di dalam kamu. Manusia lama kita mati, baru Yesus hidup. Oke, lanjut lagi. Masih ada lagi nggak? Oke. Nah, kata menguji dalam teks aslinya adalah tadi itu, euronao, yang memiliki pengertian memeriksa untuk menilai. Tadi saya judul euronao. Membalas di sini tentu bukan hanya berorientasi pada berkat jasmani di bumi. Malah sebaliknya, karena pada waktu itu mereka dalam aniaya yang hebat, pembalasan Tuhan ada pada berkat kekal. Ya kayak tadi saya bilang istri saya, aduh luar biasa mah dia nih. Nanti ada berkat kekal buat mama. Lanjut Sania. Hal ini dalam Wahyu 2 ayat 26-8. Barang siapa menang, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wah, barang siapa menang. Makanya harus menang. Jangan lebih dari pemenang. Waduh, menghadapi teman sepelayanannya udah kepahitan duluan. Saya udah gak mau basar sekarang, saya mau pulang aja langsung. Ayo beli dulu dong, beli dulu nih sumbangan buat pembangunan. Alah, males lah. Ayo beli nih, enak nih. Basar nih enak nih. Ya enak sih enak, tapi hati gua gak enak Pak. Wah. Mantap nih basar kita nih. Nih ada miswa apa tuh? Saya paling doyan saudaraku. Saya suka bilang, CR nih ada miswa gak kalau CR di basar? Ada Pak, tenang aja. Bungkusin. Apalagi tuh, banyak pokoknya basar kita. Saya bilang ke tim basar, bikin yang enak-enak. Supaya juga menarik pembeli. Dan saya lihat memang sekarang basarnya luar biasa. Nanti ini saya kan ada rencana tanggal 16 itu mau ngajak tim basar sebenarnya, tapi sama pelayan-pelayan. 16 Agustus, 17 Agustus tanggal merah hari Senin. Saya sudah survei tempat, tempatnya mantap sekali. Dekat Palutungan sana. Jadi nanti saya ada fellowship dengan pelayan-pelayan di sana dan ada semacam doa di sana. Nanti kita akan ke sana. Tempatnya saudara, dijamin kita nginep semalam, saudara minta 3 malam. Ketagihan. Asik, enak, dingin, tapi dingin banget. Dekat di bawah kaki Gunung Ciremai ada tempat bagus sekali. Nah, saya pikir udahlah tim basar ini kasihan, mereka berjuang saudara ya. Untuk masa kadang ada yang tangannya angus kebakar. Mungkin saking semangatnya ngegoreng, dikirain pisang malah jarinya dimasukin. Saya pikir waduh, luar biasa ini tim basar. Saya harus mengapresiasi tim basar. Kemarin yang paling banyak belanja di pasar dapat hadiah. Tadi pagi saya kepikiran, yang paling rajin doa pagi, saya mau kasih hadiah. Pak Iwan tuh paling rajin loh, saya lihat bener. Ya paling rajin. Tenang Pak Iwan. Mantap. Tadi pagi kirain nggak datang, dia kalau nggak datang garis merah lagi, ditunda lagi. Tapi tadi dia ada. Saya amati, wah luar biasa. Nah yang lain ikut streaming aja dari rumah, nggak apa-apa, ikut live streaming. Saya mengerti kok, saudara pekerjaan mungkin agak pagi, yang bisa datang. Bukan untuk saya, kita mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu dia ya. Baik. Hal ini dalam Wahyu 2:26, barang siapa menang tuh lihat tuh, menang dia, hore menang. Enak kalau menang. Tapi bayarnya ampun. Makanya Bapak Ibu Saudaraku,
Saudara yang digembalakan di gereja ini, saya mengerti perasaan saudara. Ada yang mungkin kesel, kecewa. Mungkin ada yang udah mau masuk ke wilayah kepahitan. Aduh, ini Pak Pendeta khotbahnya nyelekit banget, nggak membawa damai sejahtera. Bapak Ibu minta maaf sekali. Mau tidak mau kebenaran yang murni harus disampaikan. Supaya kita sembuh jiwanya. Supaya kita sembuh. Dan ini bukan untuk saya. Supaya kita hidupnya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidupmu menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, saya berani bicara dari mana? Enggak mungkin miskin hidupmu. Amin. Enggak mungkin enggak diberkati Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan. Saya bilang kemarin, saya lihat di jemaat ini, dulu banyakkan mentalnya begini, tapi sekarang luar biasa. Pada waktu COVID mulai bulan Maret, April, saya bilang dari mimbar, kita live streaming, belum ada ibadah begini. Bagi jemaat yang ada yang kekurangan, boleh datang ke gereja. Saya siapkan sembako di sini. Ada uang kas gereja, saya pakai. Enggak apa-apa, untuk jiwa-jiwa kok. Tapi luar biasa enggak ada loh. Terus saya datang kunjungan sama isi. Waduh, saya malah diberkati semua. Mohon maaf, saya lihat malah banyak beras. Ajaib kan Tuhan kita. Justru mungkin waktu nggak ada, boleh tepuk tangan, boleh. Justru mungkin belum ada corona, berasnya malah sedikit. Dahsyat Tuhan, maka saya bilang dahsyat. Nah, saya terus menyampaikan ini, nanti berkat kita itu berkat orang dewasa. Kita akan jadi rekan sekerja Tuhan. Amin. Saya aja kalau main ke rumah Pak Hutapea nggak mau pulang, betah saya di sana. Enak. Keluarga ini keluarga yang diberkati. Mereka cinta Tuhan. Ya Pak, maju terus dalam Tuhan. Kita nggak usah lagi lihat merek ini, kita lihat Tuhan Yesus. Kita tak bersaudara dalam Tuhan. Kemarin saya bilang ke Pak Slamet di sana, saya nggak mau ngajak-ngajak Bapak jadi jemaat Betani. Itu nomor sekian. Yang penting kita kumpul jadi saudara dulu. Kita menyembah Tuhan bareng. Soal Bapak minggu ke gereja, silakan ke gereja Bapak. Gak apa-apa. Yang penting jiwanya selamat dan bertumbuh. Itu aja. Saya gak perlu, mohon maaf, waduh sombong banget. Bukan sombong, jiwa-jiwa punya Tuhan. Daripada nanti kita, saya mah serak di sana. Ya gak apa-apa, kita tetap bersaudara dalam Tuhan. Karena ini yang dilihat Bapak Ibu. Nanti kalau kita diganjel setan di sini, gak menang. Wah, sekarang saya gerejanya di sini hebat, saya di mana? Ya belum tentu kamu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita memilih, biarin kita dihina, difitnah, diejek-ejek, waduh macam-macam, nggak apa-apa. Tuhan yang lihat hati kita. Oke, dikit lagi. Lanjut. Kalau seseorang selalu siaga, bahwa ia berurusan dengan Tuhan, maka ia berhati-hati atas setiap hal yang dilakukan, termasuk renungan hati dan apa yang dipikirkan. Harus hati-hati Bapak Ibu. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam hati. Filipi 4:8, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lanjut. Inilah sebenarnya kesucian yang sebenarnya. Dalam hal ini banyak orang merasa tidak bersalah, padahal Tuhan tidak menyukai sikap hatinya yang belum bisa dinikmati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya selalu ini? Karena saya kadang-kadang, aduh pasti Tuhan tidak suka deh ini. Tuhan tidak bisa menikmati hidup saya. Kalau kita mengerti ini, di Matius 15 kan dibilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Terus itu yang kita terus dengungkan, kebenaran itu sampai kita mengerti. Dan baru kita bisa, Tuhan, aku minta ampun. Wajah batini aku jelek. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau dipulihkan, pasti dipulihkan. Di saat kita minta ampun merendahkan diri, Tuhan akan mengampuni kita. Lanjut. Sikap hati yang benar akan merindukan pertemuan dengan Tuhan. Nih lihat nih, gambar sebelah sini nih. Dia rindu bertemu dengan Tuhan. Kalau seorang tidak berkerinduan bertemu dengan Tuhan, sikap hatinya belum benar. Tuh yang sebelah sana tuh malah main handphone. Kadang di gereja malah main handphone. Ya. Dulu pernah kejadian 3 tahun lalu di salah satu satelit BFA waktu itu.
Seorang gembala satelit lagi khotbah, yang satu main handphone. Katanya dia buka ayat, tapi kelihatan dari mana dia nggak buka ayat. Ribut di situ. Ya sebenarnya nggak usah ribut, gampang melihatnya. Dia nggak rindu Tuhan. Ya, karena sikap hatinya belum benar. Tapi kalau sikap hatinya benar, dia selalu rindu Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Nah gitu. Oke, lanjut. Nah, sikap hati yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar yang bisa dinikmati oleh orang di sekitarnya. Tentu saja semua orang bisa menikmatinya, sebab perbuatan baik orang benar sering juga dinilai salah bagi mereka yang bengkok hatinya. Kadang-kadang kita mau baik dari hati yang baik, orang juga kadang salah menilai, tapi nggak apa-apa. Ada ayat, bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis semuanya najis. Tapi saya mau, saudaraku, lewat hidup saya bisa dinikmati oleh Tuhan dan oleh orang banyak. Lanjut. Nah, ini saya nggak bisa baca nih, merah, hitam. Saudara baca. Ini ada gambar nih ya. Mother Teresa, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Dasarnya hati yang mencintai. Saya bilang gini, kita buka Tegal bukan mau dagang di Tegal. Kita buka Tegal bukan mau bisnis. Kalau mau ikut dengan bisnis rugi, tapi nggak rugi kita. Udah ratusan juta uang kita habis, tapi kita nggak rugi. Yang penting jiwa selamat. Amin. Kita investasi buat kerajaan Allah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Lanjut. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengawal pekerjaan Tuhan di bumi. Mereka lah yang akan dipercayai memerintah bangsa-bangsa dalam kerajaan sorga. Saudara dan saya lah orangnya. Amin. Kita mau belajar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Slide yang terakhir, sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang A. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Amin. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar musik dengan lembut, saudara. Kita sudah dengar firman malam ini. Bagaimana kondisi pikiranmu dan hatimu? Mari dengan rendah hati kita datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hati yang baru Bapa. Ternyata selama ini kami masih jauh dari kesucian-Mu. Tapi kami percaya Kau Bapa yang baik. Kau mengampuni, Kau mengasihi kami. Kau memulihkan kami. Angkat tangan saudara, mari dengan rendah hati. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biar Engkau turun tangan. Jamah kami, biar kebenaran ini termaterai atas hidup kami. Kami mampu melakukannya karena ada Roh Allah di dalam kami. Kami tidak mau lagi mengeraskan hati. Kami mau buang semua sampah-sampah, berhala-berhala yang ada dalam jiwa kami, dalam hati kami, dalam pikiran, dalam perasaan kami. Dan kami mau menerima air kehidupan, kebenaran firman termaterai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua yang hadir malam ini, juga yang ikut live streaming. Kami percaya berkat-berkat yang tertunda selama ini pasti akan diberikan kepada orang yang hatinya sudah siap untuk menerima berkat itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sebentar, kami akan tutup peti di rumah duka. Tolong kami Bapa. Tolong kami. Biar kami menjadi
menjadi berkat bagi saudara yang dilayani di sana. Namamu dimuliakan. Sebagai rasa syukur kami juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan malam ini. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Bukan berharap imbalan, bukan berharap tuaian, tapi kami mau belajar. Ikut membela pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu, kamilah yang bertanggung jawab. Dan Engkau pasti akan memberkati kami. Terima kasih. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya berkata, amin, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pengumuman besok jam 11 ada Pondok Daud tempat ini live streaming. Hari Sabtu ada doa fajar jam 5 pagi live streaming. Sorenya ada ibadah youth. Dan Minggu jam 8, jam 10 kita ada ibadah raya yang luar biasa. Ibadah Bethany Pleasure of God. Saya harap yang di rumah juga kita live streaming. Bapak Ibu Saudara yang ada di kota ini boleh datang dan mendaftar dulu supaya kita bisa atur ruangan dengan baik. Selesai ibadah ini, saya minta beberapa rekan-rekan yang bisa ikut dengan saya untuk kita melayani tutup peti di Rumah Duka Talang. Itu saja pengumuman. Udah kelewat waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita sudah ibadah kita dalam doa berkat. Tapi ada snack di belakang, saudara. 15 menit kita makan dulu snack, nanti baru kita ke sana. Angkat tangan saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah tolong kami ibadah. Worship naik malam ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempatnya maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua malam ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus yang percaya dengan iman dan semangat berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk, ambil waktu untuk saat teduh.